Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Nurjana dari kelas manajemen RA12. NIM saya 61201230454. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen lintas budaya yang diampu oleh Bapak Erik Igana Suyatna. Kita akan mereview 3 pembahasan yang akan kita jelaskan. Pembahasan yang pertama tentang pengertian manajemen lintas budaya, yang kedua tentang LinkedIn, dan yang ketiga tentang budaya dunia, bisnis internasional, dan negosiasi. Pengertian lintas budaya, konsepnya itu ada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Check. Dan definisi budaya, asal kata dari budaya, yaitu dari bahasa Sanskerta, dan bahasa Latinnya yaitu colere, yang artinya budaya sebagai cara hidup, kebiasaan, dan sistem nilai. Manajemen lintas budaya, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan menghormati dalam tim multinasional. Dan yang kedua, untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis global. Yang ketiga, secara nyata dalam era digital dan pasar internasional. Ada juga studi tentang pengaruh budaya dalam organisasi. Yang pertama, dapat menangani perbedaan gaya komunikasi, nilai, dan norma sosial. Yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas, kreatif, dan kepuasan kerja. Yang ketiga, tentang budaya organisasi. Dan yang keempat, ada sistem makna bersama dalam organisasi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, diperkuat dengan nilai, keyakinan, dan asumsi. Ada juga model Competing Value Framework, yaitu CVF. Yang pertama itu untuk fokus pada internal dan eksternal, kontrol dan fleksibilitas. Dan yang kedua ada pengkondisian budaya. Dan yang ketiga ada proses internalisasi nilai melalui keluarga, pendidikan, dan media. Contohnya seperti nilai gotong royong dalam budaya Indonesia. Jadi, kepemimpinan dan organisasi multikultural, pemimpin perlu memahami preferensi budaya organisasi, inklusif, mendukung, dan keberagaman diskriminasi. Yang kedua ada LinkedIn, yaitu sebagai situs jaringan sosial profesional yang digunakan untuk membangun jaringan bisnis, mencari pekerjaan, dan memperluas koneksi profesional. Platform ini menghubungkan individu dengan industri, perusahaan, dan profesional lainnya secara global. Manfaat LinkedIn itu yaitu untuk membangun koneksi dengan rekan kerja, klien, mitra bisnis, dan profesional lainnya, mencari peluang kerja, dan meningkatkan kredibilitas berbagai konten dan pengetahuan dan jangkauan global. Profil LinkedIn itu yang pertama kita harus menggunakan foto profil yang profesional. Yang kedua, kita memerlukan banner, bisa melalui dengan bidang yang kita miliki. Dan yang ketiga, bisa kita custom URL dan judul profilnya. Selanjutnya ada budaya dunia, 3 rank teratas yaitu negara Amerika, Tiongkok, dan Melayu. Bisnis internasional lintas budaya yaitu bisnis global yang mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai antar negara. Pentingnya pemahaman budaya mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi dan dapat membangun hubungan bisnis yang kuat. Efektivitas komunikasi meningkatkan daya tarik saing perusahaan di pasar global dan bertambah semakin perluas persaingan pasar melalui pendekatan budaya lokal. Contohnya pada kasus Nestle, Unilever, Coca-Cola, yaitu produk sesuai dengan budaya lokal. Dan ada juga Amazon, Google, Facebook dapat menyesuaikan fitur yang strategis agar sesuai dengan konteks budaya setempat. Ada tantangan utamanya, yang pertama komunikasi dan gaya bahasa yang berbeda. Yang kedua, nilai dan norma budaya yang beragam. Yang ketiga, perbedaannya praktik bisnis dan hukum di tiap negara. Yang keempat, strategi menghadapinya, pelatihan lintas budaya bagi karyawan. Yang kelima, hindari stereotip dan generalisasi. Yang keenam, ikuti etika lokal dan global. Yang ketujuh, dapat membangun komunikasi terbuka. Dan yang kedelapan, libatkan konsultan budaya bila perlu.
Ada juga negosiasi, yaitu proses pertukaran informasi dan tawaran antar perusahaan dari budaya berbeda untuk mencapai kesepakatan bisnis. Tujuannya negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yaitu win to win dan membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang, dapat mengelola tantangan seperti perbedaan bahasa tubuh, norma negosiasi, dan gaya komunikasi. Di sini juga ada helpful tips, yaitu tips sukses negosiasi internasional. Kita dapat pahami dulu bisnis lokal itu apa, kemudian kita fokus pada solusi dan saling menguntungkan. Yang ketiga, kita tunjukkan percaya diri dan keterbukaan. Kemudian kita dengarkan aktif kebutuhan mitra, lalu kita siapkan untuk berkompromi dan persiapkan dokumen lengkap sebelum negosiasi. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.